Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Raditya Nalendra Wisesa dari kelas 10 IPA 4 SMA Negeri 8 Bandung tahun ajaran 2020-2021. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik Kingdom Animalia atau keunikan-keunikan hewan-hewan yang ada di Kingdom Animalia. Langsung saja. Ciri-ciri dari Kingdom Animalia yaitu yang pertama eukaryotik, yaitu mempunyai membran inti sel, lalu dia multiseluler, dan juga heterotrof karena tidak memiliki kloroplas, lalu tidak memiliki dinding sel, yang dimiliki adalah membran sel. Nah, selanjutnya klasifikasi Kingdom Animalia dibagi menjadi dua subfilum, yaitu subfilum Invertebrata yang berarti tidak memiliki tulang belakang, dan juga subfilum Vertebrata yang memiliki tulang belakang. Nah, subfilum Invertebrata dibagi lagi menjadi beberapa filum, yaitu dari Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda. Nah, kalau untuk subfilum Vertebrata dibagi menjadi dua filum, yaitu Pisces dan Tetrapoda. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kelas-kelas di subfilum Vertebrata ini ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Langsung saja ke yang pertama, Porifera. Porifera merupakan hewan yang berlubang-lubang atau berpori-pori dan tersusun atas dua lapisan tubuh atau diploblastik. Nah, yang terdiri dari ectoderm dan endoderm. Nah, Porifera ini juga metozoa atau multiseluler yang sederhana. Bentuk tubuhnya juga simetri radial. Lalu struktur tubuhnya mirip pot bunga atau vas bunga, seperti yang digambar sebelah kanan atas. Nah, contohnya ini ada Spongia sp. Nah, klasifikasinya kingdomnya Animalia, filumnya Porifera, kelasnya Demospongiae, ordonya Dictyoceratida, familinya Spongidae, genusnya Spongia, spesies Spongia sp. Untuk karakteristik dari Spongia sp ini terdapat banyak rongga atau pori-pori, lalu terdapat ostium dan juga osculum, tempat keluar masuknya air. Lalu bagian internal tubuhnya terdapat apendis. Biasanya manfaat dari Spongia sp ini dijadikan alat gosok tubuh pada saat mandi, bisa jadi untuk penghias akuarium, lalu bisa untuk membersihkan kaca, bisa dijadikan antibiotik, dan bahkan bisa menyembuhkan laringitis. Nah, Spongia sp ini juga merupakan karakter yang ada di sebuah film kartun, yaitu SpongeBob. Nah, ternyata SpongeBob itu hewan. Nah, SpongeBob itu hewan Spongia sp ini. Selanjutnya untuk Coelenterata. Nah, berdasarkan dari secara bahasa, Coelenterata itu dari kata koilos yang artinya berongga. Nah, Coelenterata ini adalah hewan yang tidak mempunyai rongga tubuh sebenarnya. Yang tidak dimiliki hanyalah sebuah rongga sentral yang disebut coelenteron. Jadi tidak atau rongga gastrovaskuler yang untuk mencerna makanan dan mengedarkan zat makanan. Nah, Coelenterata ini mencerna makanannya secara intrasel dan ekstrasel. Hidupnya bersifat polimorfis atau metagenesis, terdiri atas bentuk polip dan medusa. Nah, untuk alat geraknya umumnya menggunakan tentakel. Nah, contoh hewan dari Coelenterata yaitu Aurelia aurita atau ubur-ubur bulan. Nah, klasifikasinya kingdomnya Animalia, filumnya Cnidaria, kelasnya Psychopozoa, ordonya Semastomae, familinya Ulmaridae, genusnya Aurelia, spesiesnya Aurelia aurita. Nah, untuk karakteristiknya sendiri, ubur-ubur ini indah ya, dalam kondisi minimnya cahaya, membuat kelihatannya lebih kebiru-biruan, bening dan transparan seperti pada gambar. Lalu mempunyai sel penyengat juga, ubur-ubur bisa nyengat, jadi hati-hati kalau berenang dekat ubur-ubur. Nah, yang uniknya lagi, 90% kandungan tubuhnya itu terdiri dari air. Nah, untuk manfaat dari ubur-ubur ini biasanya dijadikan produk kosmetik, lalu bisa dijadikan pupuk organik, terus lalu bisa mengurangi peradangan pada pasien dengan psoriasis atau penyakit peradangan lainnya. Lalu mengandung kolagen yang bermanfaat dalam pengobatan radang sendi dan membantu mencegah keriput pada kulit. Nah, ada juga di film SpongeBob ini menjadi ubur-ubur yang sering ditangkap
Thomas Mansfield dan juga Patrick. Oke, selanjutnya ada Platyhelminthes. Platyhelminthes ini mencakup semua cacing yang tubuhnya bentuknya pipih dorsoventral, yaitu memanjang atau berbentuk pita atau menyerupai daun. Nah, Platyhelminthes ini triploblastik acelomata. Lalu bentuk tubuhnya simetri bilateral, lalu tubuhnya tidak mempunyai segmen-segmen. Nah, contoh dari Platyhelminthes ini adalah cacing planaria. Nah, klasifikasinya kingdomnya Animalia, filumnya Platyhelminthes, kelasnya Tubellaria, ordernya Tricladida, familinya Paludicola, genusnya Euplanaria, spesiesnya Euplanaria sp. Ini ada gambar dari cacing planaria. Nah, karakteristiknya, planaria ini hidupnya di tempat yang sangat bersih, jadi belum terkena polutan dan sangat steril. Jadi tidak mungkin di sebuah lingkungan itu di sebuah lingkungan yang tercemar itu ada cacing planaria. Lalu reproduksinya secara vegetatif fragmentasi. Jadi kalau dibelah dia akan menumbuhkan bagian tubuhnya dan menjadi cacing lagi. Maka bisa disebut juga dengan regenerasinya tinggi. Nah, manfaatnya bisa dijadikan untuk membantu penyakit mata pada manusia karena cacing ini memiliki daya regenerasi tinggi yang tadi fragmentasi. Lalu dijadikan indikator bersih tidaknya suatu lingkungan. Jadi kalau ada planaria dalam suatu lingkungan, berarti kondisi lingkungan tersebut sangat bersih, airnya bersih banget kalau ada di sebuah sungai. Nah, selanjutnya ada Nemathelminthes. Nemathelminthes merupakan cacing yang sudah memiliki rongga pada tubuhnya tetapi bukan rongga sejati. Bentuknya bulat memanjang, maka disebut juga cacing gilig. Nah, Nemathelminthes ini triploblastik pseudocelemata, bentuk tubuhnya simetri bilateral, lalu tidak mempunyai segmentasi tubuh. Contohnya ini cacing filaria. Nah, untuk klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Caesarnentea, ordonya Spiroruda, familinya Onchocerdiae, genusnya Wuchereria, spesiesnya Wuchereria bancrofti. Nah, ini ada gambarnya. Nah, cacing ini disebut cacing filaria karena menyebabkan penyakit filariasis atau kaki gajah. Penyakit ini dapat menular dari orang yang terdapat mikrofilarianya dalam darah atau melalui nyamuk silex. Nah, untuk manfaatnya tidak ada, lebih ke dampaknya karena ini menyebabkan penyakit kaki gajah. Oke, yang selanjutnya ada Annelida. Nah, Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin. Nah, cacing ini tubuhnya berbentuk gilig, memanjang, tersusun atas segmen, dan tiap segmen memiliki kesamaan atau disebut juga metameri. Nah, kesamaan apa aja? Kesamaan alat ekspresi, reproduksi, dan serabut saraf. Annelida ini triploblastik celamata dan reproduksinya hermafrodit. Nah, contohnya ada cacing tanah. Nah, klasifikasinya kingdomnya Animalia, filumnya Annelida, kelasnya Citellata, ordonya Hapotaxida, familinya Lumbricidae, genusnya Lumbricus, spesiesnya Lumbricus terrestis. Nah, bisa dilihat di gambar, di situ ada cacing tanah yang di bagian dekat kepalanya ada cincinnya. Karakteristik dari cacing ini tubuhnya lunak, terus berbentuk simetri bilateral. Nah, terdapat cincinnya tuh di area kepalanya. Nah, untuk manfaat dari cacing ini sendiri bisa mempersubur tanah, baik dengan cara memakan ranting, daun, atau feses dari cacing ini bisa dapat mempersubur tanah. Ya, selanjutnya ada filum mollusca. Mollusca artinya lunak, maka semua spesies di filum ini memiliki tubuh-tubuh yang lunak. Pada umumnya mereka memiliki cangkang, tapi ada juga yang tidak memiliki cangkang. Mollusca ini triploblastik celamata, bentuk tubuhnya simetri bilateral, lalu tidak mempunyai segmen. Contohnya tiara mutiara, terus ada juga siput, geri, lalu ada juga cumi-cumi. Kita bahas di sini tiara mutiara. Klasifikasinya Animalia,
filmnya Mollusca, kelasnya Bivalvia, ordonya Pteridioida, familinya Pteridae, genusnya Pinctada, spesiesnya Pinctada maxima. Di sini ada gambarnya ya, Pinctada maxima. Nah, ada juga nih di film SpongeBob. Tapi kalau di film SpongeBob dijadiin bukan peran utama. Nah, karakteristik dari tiram mutiara ini membentuk mutiara karena ketika tiram ini ada terganggu atau ada ancaman. Nah, pembelaan diri dari tiram mutiara ini membentuk pelapisan tubuh yang ujung-ujungnya menjadi mutiara. Nah, ketika tubuh tiram menganggap objek asing sebagai potensi ancaman dan mantelnya menghasilkan lapisan yang disebut nacre. Seiring waktu, lapisan itu terus terbentuk, memisah dari bagian tubuh kerang dan mutiara pun semakin terbentuk. Nah, manfaatnya, mutiaranya sendiri dapat dijadikan perhiasan, lebih seringnya dijadikan skincare terutama bagian wajah atau produk kecantikan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada film Echinodermata. Nah, film Echinodermata ini adalah hewan yang memiliki kulit berduri. Umumnya spesies dari film ini hidup di laut dan di pantai yang jernih serta gelombangnya yang tenang. Kulitnya pun keras, terbuat dari zat kitin atau bisa juga dari zat kapur. Tubuhnya bersimetri radial, memiliki sistem saluran air yang disebut amburakral, dan juga tidak memiliki sistem ekresi. Contohnya ada bintang laut. Nah, untuk klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filmnya Echinodermata, kelasnya Asteroida, ordonya Forciculata, familinya Asteridae, genusnya Asterias, spesiesnya Asterias amurensis. Untuk karakteristiknya, bintang laut ini memiliki 5 lengan dan berbentuk seperti bintang. Nah, tidak memiliki otak dan darah, lalu memiliki ratusan kaki kecil yang ada di bagian tubuhnya dan memiliki perut yang dapat mencerna makanan di luar tubuhnya. Nah, manfaatnya bisa dijadikan sebagai obat asma dan peradangan sendi, atau ada juga yang orang yang menjadikan bintang laut ini sebagai hiasan. Nah, di film SpongeBob itu ada Patrick yang sebagai bintang laut. Nah, yang selanjutnya Arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang kakinya memiliki ruas-ruas, lalu tubuhnya bersimetri bilateral, lapisan tubuhnya triploblastik, memiliki sepal, kepala, toraks, dada, dan abdomen perut. Memiliki appendage atau organ tambahan seperti capit, antena. Exoskeletonnya terbuat dari zat kitin. Exoskeleton itu kulit luar. Contohnya di sini ada kepiting. Nah, klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filmnya Arthropoda, kelasnya Malacostraca, ordonya Decapoda, familinya Litodidae, genusnya Paralithodes, spesiesnya Paralithodes compscaticus. Ini merupakan spesies kepiting raja Alaska. Nah, karakteristik dari kepiting raja Alaska ini memiliki capit yang bisa tumbuh lagi, lalu cara berjalannya mundur dan menyamping, lalu banyak spesiesnya. Nah, manfaatnya bisa diolah menjadi makanan karena dapat membantu menyeimbangkan kadar kolesterol dalam darah dan meningkatkan kerja sel antiinflamasi. Lalu bisa juga menurunkan tekanan darah. Lalu banyak orang suka karena rasanya lezat, suka ada di restoran-restoran seafood. Nah, ada juga beberapa spesiesnya seperti ini. Kepiting Alaska ini memiliki nilai jual yang tinggi karena untuk mencari kepiting ini diperlukan proses yang sulit. Nah, sekarang kita masuk ke bagian vertebrata, yaitu yang memiliki ruas tulang belakang. Yang pertama ada kelas Pisces. Pisces adalah hewan vertebrata yang poikiloterm atau suhu tubuhnya dingin menyesuaikan lingkungan. Pisces juga memiliki siksik, insang, tubuh licin dan berlendir bergantung pada habitatnya yaitu air. Contohnya adalah ikan, bisa ikan apa saja. Contoh di sini kita akan membahas
Klasifikasinya kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Pisces, ordonya Perciformes, familinya Osprionemidae, genusnya Beta, spesiesnya Beta splendiens. Nah, untuk karakteristik dari ikan cupang ini memiliki berbagai macam sirip. Lalu macam-macam siripnya ada yang rawing, ada yang banyak, ada yang setengah bulan, macam-macam. Lalu tubuhnya sangat kecil, memiliki macam-macam corak dan warna, lalu mampu bertahan hidup cukup lama. Jadi walaupun tidak terlalu diurus masih bisa hidup lama. Nah, biasanya orang-orang memanfaatkan ikan ini sebagai ikan hias dan banyak menyukainya, sehingga memiliki daya jual tinggi yang sekarang sedang trending. Oke, selanjutnya kelas amfibi. Nah, amfibi adalah hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di daratan. Amfibi termasuk hewan berdarah dingin. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap. Contohnya adalah salamander. Nah, amfibi ini juga memiliki 3 ruang jantung. Nah, untuk klasifikasinya dari salamander ini, kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Amphibia, ordonya Caudata, familinya Hinobidae, genusnya Hinobius, spesiesnya Hinobius abe. Karakteristiknya tubuhnya berbentuk panjang dan tipis dengan 4 jari pada kaki depan, 5 jari pada kaki belakang, dan memiliki ekor yang panjang. Punya umur panjang serta memiliki kemampuan meregenerasi bagian tubuh mereka yang terluka. Manfaatnya, telur salamander bisa digunakan sebagai obat kanker. Nah, salamander juga bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan. Oke, selanjutnya ada reptil. Reptil artinya melata. Reptil merupakan hewan vertebrata berdarah dingin, memiliki sisik yang terbuat dari zat tanduk, bereproduksi secara bertelur, termasuk tetrapoda yang memiliki 4 tungkai. Contohnya adalah kura-kura. Nah, di sini kita akan membahas kura-kura raksasa Aldabra. Nah, klasifikasinya, kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Sauropsida, ordernya Testudinata, familinya Testudinidae, genusnya Aldabracelis, spesiesnya Aldabracelis gigantea. Nah, karakteristik dari kura-kura raksasa Aldabra ini memiliki tubuh yang lebih besar dari kura-kura yang lain, lalu memiliki cangkang yang sangat kuat. Cangkangnya juga dijadikan olehnya sebagai rumah, dan seperti kura-kura pada umumnya jalannya lambat. Nah, manfaat dari kura-kura ini orang-orang biasanya dijadikan sebagai peliharaan. Oke, yang selanjutnya ada aves. Aves merupakan hewan yang dapat terbang. Namun ada beberapa spesies dalam aves atau burung primitif yang tidak dapat terbang. Tubuh burung ditutupi oleh bulu-bulu yang dapat menolak air dan menjaga burung tetap hangat di udara dingin. Nah, mengapa ada beberapa burung yang tidak dapat terbang? Karena pada saat evolusi tulang untuk terbangnya tidak tumbuh. Nah, untuk di kelas aves ini kita akan membahas burung makau. Klasifikasi dari burung makau ini, kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya Aves, ordonya Psittaformes, familinya Psittacidae, genusnya Arini, spesiesnya Aramakau. Untuk karakteristiknya memiliki intelijensi yang tinggi, mudah diajari suatu aktivitas. Burung makau ini juga dapat menirukan suara manusia. Lalu burung ini juga memiliki warna bulu yang indah sekali atau eksotis. Nah, manfaatnya dapat dijadikan peliharaan karena keindahannya dan juga karena orang-orang mencari yang uniknya, yaitu bisa menirukan suara manusia. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kelas mamalia. Mamalia merupakan hewan vertebrata yang memiliki kelenjar susu yang digunakan untuk menyusui anaknya. Nah, mamalia ini berdarah panas, memiliki otak yang mengatur sistem peredaran darah, lalu memiliki 4 ruang jantung dan memiliki rambut. Contohnya di sini ada paus. Nah, kita akan membahas paus biru. Klasifikasinya adalah kingdomnya Animalia, filmnya Chordata, kelasnya mamalia, ordonya Cetartiodactyla, familinya Balaenopteridae, genusnya Balaenoptera,
Spesiesnya Balaenoptera musculus. Nah, karakteristik dari paus biru ini bersuara dengan frekuensi rendah. Nah, memiliki pendengaran yang kuat hingga 1600 km. Lalu yang unik dari paus juga memiliki lubang sembur di atasnya, di bagian punggungnya untuk bernafas ketika muncul ke permukaan. Nah, biasanya kan ketika dia menyelam, lubangnya tersebut ditutup. Nah, paus tersebut memanfaatkan kantong udaranya. Nah, ketika naik ke permukaan, dia menyemburkan air yang sedikit masuk ke lubang semburnya. Nah, manfaat dari paus ini menjaga kestabilan ekosistem laut, lalu bisa menyerap karbon dioksida dan minyaknya dapat dimanfaatkan. Tapi itu zaman dulu. Untuk zaman sekarang sudah tidak boleh diburu paus biru. Sekian penjelasan karakteristik Kingdom Animalia dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.